Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi pada pokok bahasan persamaan kuadrat. Yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu pengertian dari persamaan kuadrat, dan yang kedua adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 secara umum. Bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0, a, b, dan c bilangan real. Kemudian a, b, dan c pada persamaan ini disebut sebagai koefisien. Jadi semua persamaan yang bisa diubah ke dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a-nya adalah bilangan real yang tidak 0, b dan c bilangan real, ya, maka itu termasuk persamaan kuadrat. Syaratnya adalah a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika ini 0, ketika a-nya sama dengan 0, maka yang ada adalah persamaan garis lurus. Ya. Contoh persamaan kuadrat adalah 3x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0. A 3, B negatif 7, dan C-nya 5. Atau contoh lain, x kuadrat dikurang x tambah 12 sama dengan 0. A-nya 1, B negatif 1, dan C-nya 12. Contoh ketiga, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Kenapa? Karena kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Kemudian di sini tidak ada bx. Tidak ada x-nya, berarti B-nya itu sama dengan 0. Dan C-nya sama dengan negatif 9. Ya. Yang tidak boleh 0 adalah A, B, dan C itu bisa sama dengan 0. Itu adalah pengertian dari persamaan kuadrat. Kemudian akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Di sini kita akan menentukan akar-akar. Apa itu akar-akar? Akar adalah penggantinya x, pengganti x, angka pengganti x yang apabila kita substitusi ke persamaan maka menghasilkan 0. Jadi pengganti x yang apabila kita substitusi ke persamaan maka hasilnya sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama cara memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus A, B, C. Khusus untuk pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas adalah cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Contoh. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Contoh soal, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk x kuadrat dikurang 15 x tambah 14 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 15, dan C sama dengan 14.
Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, maka langkah pertama caranya adalah kita cari dua bilangan. Kita cari dua bilangan. Kita misalkan bilangan itu P dan Q. Ya. Yang apabila kedua bilangan ini dikalikan, maka hasilnya adalah 14. Dan apabila dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 15. Saya ulangi, langkah pertama, cari dua bilangan yang apabila dikalikan sama dengan positif 14 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 15. Baik. Untuk mencari dua bilangan itu, maka yang harus kita pikirkan faktor dari 14. Berapa kali berapa hasilnya adalah 14. Di sini yang menghasilkan 14 itu adalah 1 kali 14. 2 kali 7. 1 kali 14, 2 kali 7. Kemudian yang ketiga negatif 1 kali negatif 14. Ingat, negatif kali negatif hasilnya juga positif. Berarti negatif 1 kali negatif 14. Dan negatif 2 kali negatif 7. Negatif 2 kali negatif 7. Negatif 2 kali negatif 7 hasilnya adalah 14. Ya, di sini ada 4 pasangan yang kita dapat yang apabila dikali hasilnya 14. Yaitu 1 kali 14, 2 kali 7, negatif 1 kali negatif 14, dan negatif 2 kali negatif 7. Di antara 4 pasangan ini, yang mana apabila dijumlahkan, hasilnya sama dengan negatif 15. Hasilnya adalah B, nilai B, negatif 15. Ini kita jumlah, 1 tambah 14, hasilnya 15, bukan negatif 15, berarti ini tidak memenuhi. 2 kali 7, hasilnya 2 tambah 7, hasilnya 9. Ya. Hasilnya 9, bukan negatif 15. Negatif 1 kali negatif 14. Ini yang apabila dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 15. Kemudian, negatif 2 kali negatif 7, negatif 2 tambah, ulangi, negatif 2 tambah negatif 7, maka hasilnya adalah negatif 9. Jadi, dua bilangan yang apabila dikali sama dengan 14 dan dijumlah sama dengan 15, bilangan itu adalah negatif 1 dan negatif 14. Jadi, kita dapatkan dua bilangan yang apabila dikali sama dengan 14 dan dijumlah sama dengan negatif 15, yaitu bilangan 1, negatif 1, dan bilangan negatif 14. Kita masuk di contoh yang langkah yang kedua. Langkah kedua, setelah kita dapatkan dua bilangan yang dikali sama dengan C, dijumlah sama dengan B, maka langkah kedua adalah kita tuliskan ulang persamaannya. Kemudian, baris kedua, buat dua kurung. Kurung pertama, kurung kedua, kemudian sama dengan 0. Selanjutnya kita isi. Yang pertama yang kita isi adalah faktornya dari X kuadrat. Faktornya dari X kuadrat itu adalah X kali X. Kemudian kita masukkan dua bilangan yang kita dapatkan tadi di langkah pertama, yaitu negatif 1, berarti kurang 1, dan negatif 14, berarti kurang 14. Kemudian sama dengan 0. Selanjutnya, ini kalau ada dua bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan 0, maka salah satu dari bilangan itu pasti 0. Salah satu dari bilangan itu pasti 0 atau kedua-duanya sama dengan 0. Makanya X kurang 1 ini kita samakan dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0. Atau X yang kurang 14, X kurang 14 yang sama dengan 0. Kemudian X dikurang 1 sama dengan 0. Berapa dikurangi 1 hasilnya sama dengan 0. Hasilnya adalah negatif. Berarti X-nya hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti X1 itu sama dengan 1. Kemudian, berapa dikurang 14 sama dengan 0? Maka jawabannya adalah 14. Jadi, kita dapatkan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 14. Jadi, himpunan penyelesaian
Atau akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurang 15x ditambah 14 sama dengan 0 itu adalah 1 dan 14. Artinya apa? Kalau angka 1 kita masukkan di sini sebagai pengganti x, maka itu menghasilkan 0. 1 kuadrat, 1. Kemudian di sini kita ganti 1. 1 kali negatif 15, kemudian tambah 14. 1 tambah 14, 14, kemudian kurang 15 sama dengan 0. Itu adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Demikian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.